kalau ibu nggak menikah sama ayah ya nggak ada kamu sayang. Tapi aku nggak ada, nggak apa. Asal ibu punya hidup yang lebih baik. Saya mungkin bukan bapak yang baik, tapi saya juga pengen dihargai. Apa emang ayah pernah hargain kita, ha? Pernah hargain ibu yang kerja tiap hari, yang badannya sakit-sakitan. Mungkin kalau ibu nggak nikah sama ayah, kipas angin nggak akan rusak. Atau rumah nggak akan bocor. Kalau ibu nggak nikah sama ayah, mungkin ibu nggak perlu cuci baju ya setiap hari. Sampai tangan kakinya hancur. Sebuah film yang disutradarai sama Kun Agus dan diperankan oleh Syain Febrianti, ada Amanda Rose, ada Bucek Depp, ada Eva Celia guys. Film ini tayang di September kemarin dan masih tayang di hari ini di bioskop Indonesia. Kamu tahu film apa ini? Yap, Jika Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah guys. Hai, welcome to Strike Movie. Hari ini aku mau sharing sebuah cerita keren dari sebuah film yang tayang di Indonesia di tahun 2000 ini dan sudah ditonton sampai aku tag video ini guys, sudah ditonton lebih dari 800.000 penonton guys di bioskop seluruh Indonesia guys. Film ini berjudul ya Jika Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah guys, sebuah film drama keluarga yang sangat keren, sangat bagus banget guys. Film ini bercerita tentang keluarga dimana Bapak Tio, Ibu Wulan dan juga 3 anaknya, ada Anis, ada Anin dan juga ada Echa yang mereka dalam satu keluarga guys, dimana mereka adalah keluarga yang sederhana dan punya usaha laundry, dimana 3 anaknya sudah memiliki yang berbeda. Anis sebagai anak pertama sudah punya anak, tapi di film ini nggak diceritakan ya suaminya di mana, apakah meninggal atau cerai kita nggak tahu, tapi dia sudah punya anak namanya Nando. Lalu juga Alin dia punya dia bekerja di dia kuliah di kedokteran dan sedang menyelesaikan kuliahnya di semester akhir guys. Dan juga Echa juga lebih tepatnya membantu keluarga di rumah guys. Dan film ini berkisah ketika si Bucek Depp ini ya, si Pak Tio ini seorang bapak yang tanda kutip dysfunction di keluarga tersebut guys, dimana anak-anaknya si Echa, Alin sama si Anis ini seringkali mengandalkan ibunya dalam banyak hal, misalnya lah motor mogok, bahkan bersihin genting di rumah itu semua adalah ibunya ya kan. Sedangkan si bapaknya ini ya tadi dysfunction, dimana dia hanya keluar rumah gitu kan dan nggak tahu kemana, juga di rumah cuma ngopi, cuma ngerokok, cuma diem gitu lah, juga sering berantem sama ibunya dan sebenarnya juga sering diem sama Bulan ini guys. Lalu konfliknya terjadi, ini kompleks ya, film ini kompleks dimana tentu masalah keluarga, dimana bapak dan ibu sering berantem tapi ibunya lebih sering mengalah, sering diem. Lalu juga anak-anaknya juga sering ya karena sebagai anak kan gak cewek semua kan, nggak ada yang berani sama bapaknya, dalam pengertian nggak ada yang berontak untuk berantem tuh nggak ada, tapi lebih tepatnya lebih banyak mengalah lah. Semua berawal ketika si Alin ini ketika dia kuliah di luar kota dan pulang ke rumah menemukan banyak hal yang janggal dalam keluarga guys, dimana seperti yang pertama jelas ya ketika keluarganya juga ketika banyak hal masalah terjadi, seperti rumah yang tanda kutip yang banyak masalah, rumah atap bocor, lalu juga banyak hal yang jadi dalamnya guys. Sedangkan si bapaknya sendiri juga ya tadi dysfunction. Lalu ketika satu waktu Alin nggak sengaja menemukan sebuah diary ibunya, Ibu Wulan ini dalam masalah. Jadi ini Ibu Wulan ini dulu waktu masih muda itu pacaran sama seorang pria yang mungkin kelak jadi dokter, karena kita nggak tahu gimana alur kisah secara lengkapnya. Tapi ketika mereka pacaran lalu juga saling mencintai, ketika si pacarnya ini mau melamar Bulan ini, orang tuanya ditolak guys, dan singkat cerita putus cinta ya, kasih tak sampai gitu kan. Lalu singkat cerita datanglah Pak Tio ini, yang Pak Tio ini adalah bapaknya, ini adalah temennya dari bapaknya, temennya Pak Wulan ini adalah bapaknya Pak Tio ini adalah temennya dari bapaknya Wulan guys. Singkat cerita ada pertemuan, ada perkenalan guys, dan saat itu Pak Tio ini seorang anak muda yang sangat-sangat hebat ya, karena dimana dia juga selain anaknya orang kaya, dia juga mapan. Sebagai anak muda dia mapan, punya pekerjaan, punya rumah, dan siap menikahi Wulan guys. Dan Wulan sendiri kuliahnya pun juga hampir nggak selesai, karena sebetulnya dia itu konfliknya dia nggak selesai kuliah karena seringkali mungkin ada masalah ekonomi ya, karena seringkali seperti itu. Singkat cerita Wulan juga dalam ceritanya juga tidak kelar kuliah, singkat cerita menikah sama Pak Tio. Pak Tio awalnya juga anak muda yang
yang tadi, yang kaya, yang mapan, dan nggak mungkin dong cewek menolak dia. Semuanya berjalan dengan baik, usahanya jalan maju, tapi ketika dia mengembangkan usahanya, dia utang di bank dan akhirnya bangkrut dan semuanya berantakan, gagal, jadi orang yang miskin dan punya rumah sederhana, dan semua kekayaannya juga selesai semua di saat itu guys. Nah cerita disitulah mulai ada konflik. Lalu konfliknya jelas suami istri yang sering berantem, anak juga karena semuanya ibu semua yang dikerjain, yang mengerjakan semua itu, karena ketika si Anis, Alin sama si Echa ini punya masalah apa, selalu ibu dan bapaknya pun juga dysfunction di rumah, cuma ya nongkrong, cuma ngopi, cuma ngerokok, tapi ketika motor mogok juga nggak berusaha gimana, atap benteng juga nggak bisa gimana, dan semuanya seperti itu guys. Singkat cerita, konfliknya adalah si Alin ini juga harus kuliah juga hampir nggak selesai juga, karena udah semester akhir, udah juga praktek di rumah sakit, lalu juga ada masalah sendiri dalam kuliahnya juga, karena kalau dia nggak menyelesaikan biaya kuliahnya, dia juga akan bisa nggak kelar kuliahnya guys. Tetapi di sisi lain, si Alin ini juga sudah mau dipilih oleh Irfan yang sudah siap menikah dan mau menerima Alin apa adanya guys. Dan gak cuma itu, Irfan ini pun juga tanda kutip dimanfaatkan sama ya bapaknya Alin, si Pak Tio ini, untuk meminjam uang 60 juta, dimana uang itu buat judol. Jadi Pak Tio itu seperti itu, tadi di rumah nggak ngapa-ngapain, di luar rumah cuma main HP, nongkrong, judol, lalu juga usaha laundrynya juga yang ngesen cuma ibunya si Bulan ini, tapi Pak Tio nggak berbuat apa-apa guys di situ. Tapi 3 anaknya udah dalam usia udah gede ya, apalagi si Anis sudah punya anak. Dan singkat cerita guys, di saat itu konfliknya adalah ketika Pak Tio tanda kutip mengiyakan tawaran Irfan kepada si Alin ini ketika dia datang ke rumah sama keluarga besarnya Irfan ini, tapi nggak ada persiapan dari Alin, dan Alin juga tanda kutip kaget kenapa kok seperti ini, karena dipikir Irfan mendapat lampu hijau dari Pak Tio, karena ketika Pak Tio minjam uang 60 juta diiyakan, dan Pak Tio juga mengiyakan kalau Irfan siap untuk dinikahkan sama Alin. Ketika ada lamaran semuanya ya tanda kutip malu gitu kan, karena di situ pun juga nggak ada apa-apa. Lalu juga masalahnya sudah semakin kompleks ketika dalam sebuah gathering gitu kan, dimana keluarga itu juga Pak itu juga berantem sama 3 anaknya di saat itu. Lalu juga ya udah semuanya menjadi lebih runyam, Pak itu juga nggak pulang ke rumah, dan akhirnya yang lebih konfliknya adalah yang paling besar adalah ketika si Bulan ini guys, Bulan ini sakit, dan salah satu anaknya itu nggak sengaja menemukan sebuah surat sebuah diagnosa dokter di mana Bulan ini sakit guys, yaitu sakit kanker pankreas. Dan ternyata selama ini Bulan ini berteman sama dokter yang disangka sama Alin ini adalah selingkuhannya Bulan, ibunya ini. Bahkan Pak Tio pun juga sempat memergoki datang ke rumahnya, ke dokternya ini, dan berantem dan memukuli dokter ini. Tapi sekali lagi dalam pengertian hanya sebatas cemburu, tapi nggak ada sebuah bukti nyata bahwa Bulan ini selingkuh sama dokter ini, atau mungkin dokter ini adalah dulunya adalah pacarnya Bu Alin, pacarnya Bulan di masa lalu yang kita nggak ngerti. Di film ini nggak secara spesifik menceritakan itu guys. Nggak cerita Bulan ini sakit, lalu juga biaya pengobatannya pun juga hanya sebatas pengobatan biasa, tetapi hebatnya Bulan ini juga menyimpan uang sebanyak 350 juta itu untuk anak-anaknya guys. Dan singkat cerita, ketika semua kaget, ketika anaknya kaget, lalu juga si Pak itu juga nggak ngerti kan, dia pikir dia cuma sakit biasa. Tapi yang paling ngerti adalah si Alin kan, dia adalah seorang mahasiswa kedokteran. Dan singkat cerita guys, ketika mengerti semua ini semakin kompleks masalahnya, dan tapi ibunya selalu memotivasi anak-anaknya tentang ini semua. Kata ditanya, kenapa sih ibu kok menikah sama ayah? Lalu ibunya menjawab, kalau nggak ada ayah kamu nggak ada. Lalu juga banyakkan semua hal guys, kenapa yang masalahnya ibu Bulan ini kenapa kok menikah sama Pak Tio, kenapa kok bisa kenalan, semua diceritakan guys. Dan ada sebuah kata-kata baik dari ibunya seperti ini guys, ayahmu itu bukan jahat, dia hanya orang yang kalah. Itu sebuah quote yang sangat keren di film ini, dan juga sangat-sangat bagus dan yang sangat menyentuh sekali guys. Nah cerita ketika keluarga ini Bulan sama 3 anaknya, karena Pak Tio nggak tahu kemana, keluar rumah gitu kan. Lalu juga di satu malam ketika mereka
satu waktu tidur bersama gitu kan, Bulan dan 3 anaknya ini dalam saling memeluk gitu kan, dan di keesokan harinya ditemukan Bulan meninggal dunia guys. Inilah konflik terbesarnya. Saya cerita ketika anak ini sangat terpukul, bahkan Pak Tio pun juga ketika dia pulang ke rumah, di rumah juga ada lelayu gitu kan, dia ya juga terpukul menangis ketika menemukan bahwa istrinya Bulan ini sudah meninggal guys. Di situ 3 anaknya terpukul berat karena ibunya adalah ibu yang menjadi andalan mereka, sandaran mereka, yang sering menjadi teman bicara, dan banyak hal yang hebat terjadi dalamnya, dan harus kehilangan itu semua guys. Dan saat kita di konflik film ini, di anime film ini memang sad ending ya, dimana ketiga anaknya harus stay strong, dan juga Alin pun juga dalam kisah terakhirnya juga ditanyain sama Irfan apakah menikah sama dia, tapi kalau menikah syaratnya dia harus tidak kuliah, artinya dia nggak harus menyelesaikan kuliahnya tapi langsung menikah sama Irfan. Tetapi Alin sendiri mengatakan kita nggak tahu apa yang akan terjadi kemudian, ya kan? Sedangkan aku nggak mau mengandalkan hidupku kepada seseorang. Kalau apa yang jadi sama ibu jadi padaku nggak mau. Itu sebuah kata-kata yang bagus dari Alin. Dan selanjutnya Alin ada persimpangan ya. Kalau ia mengiyakan pernikahan ini, dia akan mungkin tenang, tapi dia juga berkaca dari apa yang dalam ibunya ketika dia mendapat Pak Tio yang mapan secara finansial di saat itu, dan akhirnya pun di masa depannya juga seperti itu. Lalu Alin juga tetap berusaha untuk menyelesaikan kuliahnya guys. Dan di akhir film ini adalah ketika anaknya ini tanda kutip konflik sama bapaknya, semua unek-unek dia spill semua, dan Pak Tio hanya ngomong satu kata, maafkan ayah, itu aja. Lalu dia pergi dan dia kembali ke rukonya laundry itu, dan mungkin dia kembali mengusahakan itu. Alin kembali kuliah, lalu juga Echa dan juga Agnes juga tetap beraktivitas guys. Dan ini adalah ending dari film ini, dan juga akhirnya memang sad ending, tetapi mereka tetap stay strong menghadapi semuanya itu guys. Jadi value dari film ini sangat bagus guys. Yang pertama jelas ya tentang respect kita kepada orang tua. Apalagi kalau kita punya keluarga yang kalau kita bahagia mungkin itu hal yang biasa, tapi kalau kita yang struggle, kita fatherless seperti aku gitu kan, kita juga pasti pernah merasakan hal yang seitu, dimana aku juga to be honest juga merasakan itu semua, dimana dysfunction father in my life itu memang aku rasain. Tetapi ketika ada ibu yang ya mungkin tetap punya kekurangan dan kesalahan, tapi ya it's also very very grateful for me that ya. Jadi yang pertama jelas sama orang tua ya, meskipun orang tua kita punya salah, kita sebagai anak juga tetap harus menghargai mereka, karena memaafkan atau membenci mereka itu pilihan kita. Karena kalau kita membenci pun juga tetap ada konsekuensi. Kalau kita pun memilih untuk memaafkan juga tetap ada hal yang bisa kita terima. Jadi yang pertama jelas dari respect sama orang tua, apapun kesalahan mereka ya we forgive them. Jadi ya yang pertama jelas ya dimana kita tetap memaafkan orang tua kita meskipun mereka punya salah yang mungkin kompleks ya. Karena seperti kata Bulan tadi, ayahmu itu bukan orang jahat, tetapi cuma orang yang kalah. Jadi kita sebagai anak tetap memaafkan orang tua kita meskipun mereka orang yang kalah, karena itu hal yang jadi pilihan kita memaafkan atau membenci, semua tetap kembali ke diri kita sendiri guys. Itu yang pertama. Yang kedua jelas ya tentang kelak, kalau kita masih muda, kita pacaran tuh memang gampang, tapi ketika kita berani menikah itu lebih kompleks masalahnya, lebih rumit. Jadi financial freedom itu ternyata nggak menjamin apa-apa dalam sebuah pernikahan, karena kita kelak keputusan kita adalah sebuah pilihan yang sangat besar yang akan mengubah kita. Kalau kita memilih untuk menikah sama seseorang meskipun kita financial freedom, tapi sekali lagi we never know what will happen then, we never know the future. Jadi kita harus tetap fight setiap hari, terus berjuang setiap hari. Kalaupun kita pernah gagal, jangan jadi orang kalah ya. Kita bangkit lagi, kita minta maaf atas kesalahan kita, dan kita tidak boleh mengubah semua sikap baik kita. Kalau kita sayang sama istri kita harus sayang sama dia sampai selama-lamanya. Seperti Pak Tio yang mungkin sayang, tapi karena dia kalah dan dia tidak memilih untuk bangkit dari semua itu, semuanya berantakan guys. Ini yang kedua, kita sebagai anak muda harus lebih teliti, harus lebih hati-hati dalam memilih sebuah pilihan besar dan sebuah keputusan yang besar di masa depan kita akan seperti apa nanti. Ketika kita memilih untuk menikah sama seseorang, pastiin itu semua adalah hal yang kita pilih guys. Yang ketiga jelas ya tentang keluarga
keluarga adalah satu hal yang sangat-sangat besar dalam hidup ini, yang sangat-sangat impactful dalam hidup ini. Jadi kita yang masih jadi anak, respect sama orang tua kita, respect sama saudara-saudara kita. Kalau kita sudah menikah, punya istri, punya anak juga, kita juga berusaha untuk membangun rumah tangga yang bahagia guys, karena keluarga adalah hal yang hebat dalam dunia ini, dalam hidup ini guys. Jadi bagi teman semua yang belum nonton film ini, jika ibu tidak dengan ayah, ini filmnya sangat bagus, sangat impactful, sangat banyak value, bagus guys. Aku saranin untuk nonton film ini, sangat bagus guys. So aku Yos pamit, stay positif, keep stoic and ciao.